Nadine, seorang bos muda yang cantik dan arogan, meremehkan Raka, seorang office boy tampan yang hidup sederhana. Baginya, Raka hanyalah bawahan tak berarti. Tapi saat keadaan memaksa mereka saling bergantung, Nadine mulai melihat sisi lain Raka, cerdas, tulus, dan penuh tanggung jawab. Perlahan, kebencian berubah jadi kagum, dan rasa kagum itu berubah menjadi cinta. Di tengah perbedaan status dan gengsi, takdir justru mempertemukan dua hati yang tak pernah diduga bisa bersatu. Namun sebelum cerita dimulai, kami sarankan untuk berkomentar dari daerah mana kalian menonton cerita ini, melakukan like dan subscribe, agar channel kisah populer bisa berkembang, dan bisa mempersembahkan cerita yang terbaik. Mari kita mulai ceritanya. Di sebuah perusahaan startup teknologi ternama di Jakarta, bekerja seorang office boy bernama Raka. Usianya 26 tahun, berwajah tampan, berkulit bersih, dan bertubuh tinggi. Namun hidup tak berpihak padanya. Ia hanya lulusan SMA, dan harus menafkahi adiknya yang sakit. Hari itu, gedung kantor kedatangan bos baru, Nadine Kusuma, wanita muda, cantik, bergaya elegan, dan lulusan luar negeri. Ia putri pemilik perusahaan yang baru mengambil alih. Nadine turun dari mobil mewahnya dengan langkah angkuh. Saat masuk ke kantor, ia bertabrakan dengan Raka yang sedang membawa kopi untuk para staf. Kopi tumpah ke sepatunya yang mahal, sontak bos cantik itu murka, menendang semua barang-barang yang ada di depan matanya. Bukan hanya itu, dia juga menghina Raka. "Kamu ini OB atau tukang sabotase?" bentaknya dengan nada tinggi. "Maaf, Bu, saya nggak sengaja. Kalau tampang doang yang modal, mending jadi model, bukan kerja di kantor kayak gini." Semua staf terdiam. Raka menunduk, menahan amarah dan malu. Sejak insiden kopi tumpah di hari pertamanya masuk kantor, Nadine semakin menunjukkan sikap dingin, bahkan kejam, kepada Raka. Ia tak pernah lupa wajah pria itu, pria yang menurutnya lancang dan ceroboh, walau dalam kenyataan, itu hanyalah ketidaksengajaan biasa. Setiap kali ia melihat Raka lewat, nada suaranya berubah tajam. "Hei, OB, ini meja saya berdebu. Apa kamu kerja atau cuma mondar-mandir pamer tampang?" Raka hanya menunduk dan mengangguk pelan. "Baik, Bu. Akan saya bersihkan sekarang." Ia mendengar bisik-bisik dari rekan kerja yang lain. Ada yang tertawa kecil, ada pula yang kasihan. Tapi tak satu pun yang berani membela. Nadine adalah bos langsung mereka sekarang. Dan bagi mereka, Raka hanya office boy, bisa diganti kapan saja. Hari demi hari, Nadine mulai memberi perintah-perintah yang tak masuk akal. Menyuruh Raka membeli kopi ke tempat 5 kilometer jauhnya dengan alasan kopi kantor tak enak. Memintanya mengangkat kardus berat padahal ada staf logistik. Bahkan pernah memanggil Raka hanya untuk menyalakan AC ruangannya. Kadang, Nadine tak bicara. Ia hanya menjentikan jarinya sambil menunjuk lantai yang kotor, atau tempat sampah yang penuh. Seolah Raka bukan manusia, hanya pelengkap bangunan kantor. Namun, yang paling menyakitkan bukanlah perlakuannya di depan umum, melainkan tatapan mata itu, tatapan jijik, seolah Raka ini tak pantas berada di ruangan yang sama dengannya. Tapi Raka tidak pernah marah. Setiap malam, di kamar kecil kontrakannya, ia membuka buku tulis kecil bersampul lusuh. Ia menulis dengan pulpen murah sambil menatap langit-langit kamar. Hari ke-7 Nadine memarahiku. Aku ingin marah. Tapi apa gunanya? Aku belajar. Sabar itu bukan berarti lemah. Sabar itu jeda. Waktu buat aku perbaiki diri. Aku cuma belum waktunya bicara. Ia menulis, lalu menyelipkan foto adiknya, Dinda, di halaman terakhir. Gadis kecil yang sakit-sakitan dan jadi alasan utama ia bekerja keras. Raka tahu, kalau ia terpancing emosi, pekerjaannya bisa hilang. Dan kalau pekerjaannya hilang, bagaimana Dinda bisa berobat? Di kantor, ia kembali tersenyum. Saat Nadine melempar dokumen dan berkata, "Bersihkan meja saya sampai bisa buat ngaca." "Ya, bukan cuma bersih, tapi mengkilap." Raka hanya menunduk. "Baik, Bu." Rekan-rekannya yang lain mulai memperhatikan keteguhan Raka. Beberapa di antaranya mulai segan.
Gila ya tuh Hobe, dikerjain terus, tapi sabarnya luar biasa. Bisik Andra dari bagian keuangan. Ganteng, kuat, sabar. Sayang cuma OB. Celetuk Rani pelan. Tapi tidak untuk Nadine. Baginya, Raka tetap orang kecil. Dan ia tak sadar bahwa hatinya yang dingin sedang menguji hati yang lebih hangat dari siapapun. Hari itu kantor sedang sedikit lebih lengang. Beberapa divisi izin kerja dari rumah karena hujan deras sejak pagi. Nadine menyelesaikan rapat terakhirnya dengan ekspresi kesal. Seharian ini moodnya buruk. Beberapa klien membatalkan pertemuan, presentasi molor, dan headset favoritnya rusak. Ia ingin cepat-cepat pulang. Jam 5 sore, ia turun ke basement, menyalakan mobil sport putihnya dan melaju keluar gedung kantor. Hujan sudah reda, tapi langit masih gelap. Jalanan menuju perumahannya memang sedikit sepi, terutama jika keluar lewat jalur belakang. Baru beberapa kilometer dari kantor, suara duk-duk-duk terdengar dari ban belakang. Mobilnya oleng sedikit. Nadine menghentikan mobil di pinggir jalan, turun dengan panik, lalu mengeluh pelan. Astaga, bocor. Ia mencoba menelepon tim keamanan kantor. Tak bisa. Sinyal hilang. Mencoba aplikasi emergency service. Gagal. Hanya ada suara jangkrik. Dan 1-2 kendaraan yang lewat tanpa peduli. Sepatu high heelsnya kotor terkena becek. Tangannya gemetar saat mencoba membuka bagasi dan melihat ban cadangan yang masih terbungkus plastik. Tapi ia tak tahu harus mulai dari mana. Bahkan membuka murban pun ia tak sanggup. Kenapa sih apes banget hari ini? Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara motor tua menderu pelan. Motor itu berhenti tepat di depannya. Seorang pria turun dengan jaket biru lusuh dan helm hitam. Saat membuka helmnya, Nadine terdiam. Ibu Nadine. Nadine melotot. Kamu, OB. Raka mengangguk sopan. Iya, Bu. Saya tadi baru balik dari beli obat untuk adik saya. Lewat sini karena jalan utama macet. Lihat ibu berhenti. Saya bantu, ya. Kamu bisa ganti ban mobil. Sedikit-sedikit bisa, Bu. Kalau ibu percaya. Nadine ingin menolak. Egonya berteriak. Mana mungkin aku dibantu OB? Tapi rasa takut dan lelah mengalahkan gengsinya. Ia akhirnya mengangguk pelan. Tanpa banyak bicara, Raka langsung membuka bagasi, mengambil ban cadangan, dan mulai bekerja. Hujan gerimis mulai turun lagi. Ia menyingsingkan lengan jaketnya, duduk jongkok di jalanan, dan mulai membuka murban dengan kunci roda yang tersedia. Nadine berdiri di samping mobilnya. Kaku. Matanya memperhatikan gerak tangan Raka yang cekatan. Tidak hanya kuat, tapi juga teliti. Bahkan sebelum ia menyadarinya, pikiran dalam kepalanya mulai bertanya, dari mana OB ini belajar semua ini? 15 menit berlalu. Ban berhasil diganti. Raka memasukkan ban rusak ke bagasi dan membersihkan tangannya dengan tisu yang ia ambil dari tas kecil di motornya. Sudah selesai, Bu. Mobil ibu aman sekarang. Nadine masih terpaku. Kamu, kenapa bantu saya? Karena ibu butuh bantuan, jawab Raka singkat. Tapi saya sering. Ibu atasan saya. Saya nggak pernah simpan dendam, Bu. Semua orang berhak punya hari buruk. Raka tersenyum kecil. Bukan senyum yang merendahkan, tapi tulus dan ringan. Ia seperti benar-benar tidak menyimpan sakit hati. Nadine tak bisa berkata apa-apa. Saya pamit, Bu. Hati-hati di jalan. Raka. Nadine memanggil pelan sebelum ia naik motor. Iya, Bu. Makasih. Raka mengangguk, lalu pergi dengan motornya yang kembali menderu pelan, menghilang di balik kabut hujan. Nadine berdiri lama di tempatnya, menatap jalanan kosong. Untuk pertama kalinya, ia merasa kecil. Ada sesuatu dalam diri Raka yang tak bisa ia pahami. Bukan hanya keberanian, tapi ketenangan dan hati yang besar. Dan tanpa ia sadari, sebuah pertanyaan mulai muncul dalam hatinya. Siapa sebenarnya pria itu? Sejak kejadian di jalan sepi itu, Nadine merasa ada yang berubah, bukan pada Raka,
tapi pada dirinya sendiri. Setiap kali melihat pria itu menyapu koridor atau membawa termos kopi ke ruang rapat, hatinya seperti berat. Ia mencoba mengabaikan. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu cuma rasa kagum sesaat karena ditolong. Tapi tetap saja, sosok Raka selalu muncul di sudut matanya. Senyumnya yang tenang, tatapannya yang dalam tapi tak pernah menantang. Gerak-geriknya yang sopan, namun tak pernah lemah. Awalnya, Nadine berdalih bahwa ia hanya ingin tahu lebih banyak demi evaluasi kinerja. Tapi dalam hati ia tahu, itu cuma alasan. Siang itu, Nadine masuk ke ruang HRD. Saya mau lihat file pegawai OB yang namanya Raka. Nama lengkapnya Raka Arya, kan? Kepala HRD, Budita, agak terkejut. Iya, Bu. Memangnya kenapa? Cuma mau tahu aja. Lagi audit internal kecil-kecilan. Budita mengambil map biru dari rak dan menyerahkannya. Nadine membuka pelan. Isinya? Bersih. Tanpa catatan pelanggaran. Tidak pernah telat. Bahkan sering datang lebih pagi dari staf tetap. Ada beberapa catatan kecil dari staf lain. Bersedia lembur meski bukan tugasnya. Pernah bantu selamatkan data komputer saya yang rusak. Ramah dan tanggap. Ada juga catatan dari salah satu supervisor IT. Anak ini jago komputer. Saya pernah lihat dia ngoprek jaringan waktu teknisi belum datang. Tapi dia nggak pernah pamer. Nadine mengernyit. Jago komputer? OB. Malamnya, di apartemen mewahnya, Nadine masih belum bisa berhenti berpikir. Ia membuka laptop dan mencoba mencari nama Raka Arya di media sosial. Tapi nihil. Raka seperti bayangan. Ada tapi tak meninggalkan jejak. Di kantor, diam-diam ia memperhatikan. Saat Raka membantu Rani mengangkat berkas besar dari gudang. Saat ia memberi tisu pada staf resepsionis yang bersin. Bahkan saat ia duduk sendiri di pantry, makan bekal sederhana sambil membaca sesuatu dari layar ponselnya. Bukan game, bukan media sosial, tapi artikel teknis. Tentang jaringan server dan sistem keamanan digital. Nadine makin bingung. Kenapa pria ini cuma jadi OB? Kenapa bukan programmer atau staff IT? Beberapa kali, ia menangkap Raka sedang membaca buku, bukan sembarang buku, tapi buku manual coding, seperti Linux for Beginners, atau SQL Fundamentals. Semuanya usang, ada yang sampulnya sobek, tapi masih terbaca jelas. Suatu hari, Nadine memberanikan diri bertanya ke staf logistik. Mas Dodi, Raka itu. Kamu pernah kerja bareng dia? Pernah, Bu. Kenapa? Dia rajin, ya? Dodi tertawa. Rajin banget. Nggak pernah ngeluh. Malah kadang kami yang malu. Soalnya dia OB, tapi otaknya jalan. Pernah bantu komputer saya yang error. Saya aja bingung, itu belajar dari mana? Nadine hanya mengangguk, pura-pura tak terlalu peduli. Tapi di balik meja kerjanya, pikirannya tak tenang. Dunia tempat Nadine tumbuh adalah dunia di mana gelar, jabatan, dan penampilan adalah segalanya. Ia terbiasa melihat orang dinilai dari what they wear dan where they graduated from. Tapi Raka menjungkir balikan semua itu. Dia tidak punya gelar tinggi. Tidak pernah sekolah luar negeri. Tapi tenang, sabar, sopan, dan pintar. Lebih dari banyak pria berjas mahal yang pernah dekat dengannya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Nadine merasa penasaran. Bukan karena posisi, bukan karena status, tapi karena hati. Ada sesuatu dari Raka yang membuatnya terus bertanya. Siapa kamu sebenarnya? Raka Arya? Langit malam menggantung pekat di atas gedung kantor yang mulai sepi. Hanya beberapa lampu yang masih menyala, termasuk di ruang kerja direktur utama. Nadine baru saja menyelesaikan rapat daring dengan klien luar negeri. Waktu sudah menunjukkan hampir pukul 10 malam, dan sebagian besar staf sudah pulang sejak maghrib. Ia merapikan dokumen saat matanya menangkap sesuatu yang janggal. Cahaya dari ruang IT, yang seharusnya kosong, masih menyala terang. Nadine mengerutkan dahi. Ia melangkah pelan,
Tumit sepatunya berdetak pelan di atas lantai marmer kantor yang dingin. Semakin dekat, terdengar suara klik keyboard ditekan cepat dan teratur. Dengan rasa ingin tahu yang makin besar, ia membuka pintu sedikit. Dan di sana, ia melihat sosok yang sama sekali tak ia sangka. Raka duduk tenang di depan laptop kantor. Wajahnya serius, matanya fokus. Di layar, tampak baris-baris kode yang tak asing bagi Nadine yang pernah belajar dasar-dasar programming, HTML, CSS, bahkan SQL. Tangannya bergerak lincah, cekatan seperti seseorang yang sudah bertahun-tahun bergelut dengan bahasa mesin. Nadine terpaku di ambang pintu. Kamu bisa programming? Raka tersentak, buru-buru menutup laptop dan berdiri. Maaf, Bu Nadine. Saya kira ruangan ini boleh dipakai malam-malam. Saya tidak ganggu sistem kantor, cuma latihan. Enggak, aku enggak marah. Jawab Nadine cepat, suaranya pelan. Aku cuma kaget. Suasana mendadak hening. Nadine melangkah masuk. Jadi, kamu bisa coding? Raka mengangguk, tersenyum tipis. Dikit-dikit, Bu. Saya belajar otodidak. Download e-book gratis. Nonton video YouTube. Dulu sempat bantu install ulang komputer warnet di kampung. Dari situ mulai suka. Nadine menatapnya lekat. Bukan pandangan meremehkan seperti biasanya. Tapi, penuh takjub. Terus, kenapa kamu nggak melamar posisi IT? Raka menunduk. Senyumnya berubah getir. Adik saya sakit, Bu. Waktu itu saya butuh pekerjaan cepat. Enggak sempat mikirin posisi. Lihat ada lowongan OB. Saya ambil. Yang penting halal dan bisa bantu keluarga. Ia menarik napas, lalu menambahkan. Saya percaya, takdir enggak statis. Mungkin sekarang saya OB. Tapi nanti, kalau waktunya pas, saya akan naik. Pelan-pelan aja, Bu. Kata-katanya sederhana, tapi menampar Nadine lebih keras dari ribuan sindiran yang pernah ia lontarkan. Ia yang selama ini hidup dengan segala kemudahan, merasa begitu kerdil di hadapan pria ini. Pria yang dihina karena statusnya, tapi punya prinsip dan ketenangan yang tak tergoyahkan. Nadine tak bisa berkata-kata. Untuk pertama kalinya, ia kehabisan kalimat. Hanya berdiri di sana, menatap pria yang dulu sering ia remehkan. Kini dengan hati yang mulai goyah. Raka pun tak menunggu lama. Ia membungkuk sopan, mengambil tas kecilnya, dan berjalan keluar ruangan. Selamat malam, Bu. Hati-hati di jalan pulang. Pintu tertutup pelan di belakangnya. Nadine masih berdiri diam. Di meja, laptop Raka masih terbuka sedikit. Ia menoleh dan melihat sejenak ke layar. Ada tampilan sederhana dari sebuah program pencatatan keuangan. Buatan Raka sendiri. Sederhana, tapi rapi. Terstruktur. Bahkan bisa bersaing dengan pekerjaan magang dari anak kampus ternama. Perlahan, Nadine duduk di kursi yang baru saja ditinggalkan Raka. Tangannya menyentuh keyboard itu. Hatinya penuh sesak. Kenapa aku baru tahu ini sekarang? Kenapa aku dulu begitu buta? Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama, Nadine pulang dengan hati yang tak karuan, bukan karena marah, bukan karena lelah, tapi karena seseorang telah membuka mata hatinya. Dan pria itu adalah seorang OB. Malam itu hujan turun pelan, membasahi halaman kecil di kontrakan sederhana milik Raka. Di dalam, suasana mencekam. Dinda, adik satu-satunya, menggigil kesakitan di atas ranjang. Napasnya sesak, tubuhnya pucat. Penyakit lama yang selama ini ditahan dengan pengobatan seadanya, akhirnya menyerang lebih keras dari sebelumnya. Raka memeluk bahu Dinda sambil menggenggam ponsel, mencoba menelepon ambulans. Tolong cepat, dia nggak bisa napas. Ini kambuh lagi, tolong. Beberapa jam kemudian, Dinda sudah dirawat di rumah sakit daerah. Tapi hasil pemeriksaan membuat dada Raka nyeri. Operasi darurat dibutuhkan. Biayanya? Belasan juta. Angka yang terlalu besar untuk seorang OB dengan gaji pas-pasan. Raka duduk lemas di lorong rumah sakit, menatap surat tagihan. Tangannya mengepal pelan.
Keesokan harinya, Raka datang ke kantor seperti biasa. Tak ada satupun yang menyangka bahwa semalam ia tidak tidur. Bahwa paginya ia harus meminjam jaket tetangga karena jaket miliknya dijual bersama motor tua satu-satunya. Ia tetap tersenyum. Tetap menyapa ramah. Tetap menyapu lantai seperti biasa. Tapi tubuhnya sedikit goyah. Gerakannya sedikit lambat. Kantung mata membiru. Beberapa staf mulai curiga. Termasuk Budita, kepala HRD, yang diam-diam memeriksa catatan absensi dan bertanya pada satpam lama kantor, Pak Samin, yang tinggal satu daerah dengan Raka. Dia jual motornya kemarin sore, Bu. Kata Pak Samin pelan. Adiknya masuk rumah sakit. Kritis katanya. Astaga. Dia bilang apa-apa enggak? Dia cuma bilang, semoga hari ini masih bisa kerja. Kabar itu, seperti angin, akhirnya sampai ke telinga Nadine. Awalnya ia diam. Duduk di kursi kantornya, menatap luar jendela sambil mengingat malam itu. Saat ia memergoki Raka mengetik coding, saat Raka berkata, kalau waktunya pas, saya akan naik. Dan sekarang, pria itu sedang jatuh, tapi tak minta tolong pada siapapun. Ada dorongan dalam hati Nadine yang tidak bisa ia bendung. Ia tahu Raka terlalu bangga untuk meminta bantuan. Ia tahu, kalau ia menawarkan uang, Raka pasti menolak. Maka malam itu, setelah kantor tutup, Nadine diam-diam meminta bantuan Budita. Ia mendapatkan rincian rumah sakit, tagihan biaya operasi, dan nomor rekening pembayaran. Tanpa nama, tanpa jejak, Nadine membayar sisa tagihan itu semua. Namun ia menuliskan satu hal kecil di secari kertas yang ia titipkan lewat petugas administrasi rumah sakit. Sebuah pesan singkat, tanpa nama, tanpa embel-embel. Dari orang yang percaya kamu pantas dapat lebih. 2 hari kemudian, Dinda berhasil menjalani operasi. Meski masih lemah, keadaannya stabil. Dokter bilang, ia hanya butuh pemulihan sekitar 2 minggu sebelum boleh pulang. Raka menatap adiknya dari balik kaca icu dengan mata berkaca. Ia menahan tangis di hadapan staf rumah sakit yang memberinya kabar bahwa biaya operasi telah lunas sepenuhnya. Tapi, saya belum bayar semua. Ada donatur. Tidak disebutkan namanya. Mas. Tapi ada titipan ini. Petugas menyerahkan secari kertas. Raka membacanya pelan. Dari orang yang percaya kamu pantas dapat lebih. Tangannya gemetar. Ia menatap huruf-huruf itu lama. Ada sesuatu dalam hatinya yang berkecamuk. Antara haru, bingung, dan rasa hangat yang sulit dijelaskan. Ia tidak tahu siapa yang membantunya. Tapi ia tahu satu hal pasti. Seseorang di luar sana, diam-diam percaya padanya. Bukan karena kasihan, tapi karena keyakinan. Dan bagi Raka, itu jauh lebih berarti dari apapun. Sementara itu, di ruang kantor mewahnya, Nadine duduk diam memandangi foto adiknya yang sudah lama meninggal karena tak tertolong penyakit. Dulu, ia tak sempat menolong. Ia terlalu sibuk membangun karir. Kini, mungkin ia tak bisa menyelamatkan masa lalunya, tapi ia bisa menolong orang lain menjaga miliknya. Dan diam-diam, ia merasa, untuk pertama kalinya dalam hidup, ia melakukan sesuatu bukan karena posisi, gengsi, atau pencitraan, tapi karena hati. Hari itu dimulai seperti biasa, hangat, sibuk, dan penuh rutinitas. Tapi semuanya berubah ketika kabar buruk tiba di pagi menjelang siang. Ruang IT mendadak kacau. Nada-nada panik terdengar dari telepon internal. Dan rapat mendadak digelar dengan ekspresi tegang para petinggi. Salah satu proyek IT perusahaan, sebuah sistem manajemen keuangan baru yang akan dipresentasikan ke investor minggu depan, mengalami kerusakan parah. Data utama hilang. Server backup tidak sinkron. Dan yang lebih mengejutkan, programmer utama, seorang konsultan lepas dari luar, kabur tanpa jejak. Bahkan akun dan kredensialnya sudah tidak bisa diakses. Rapat darurat berlangsung panas. Nadine duduk di samping ayahnya, Pak Haris, sang CEO. Wajah sang ayah gelap. Kalau data ini nggak bisa dipulihkan dalam 2 hari, kita kehilangan tender besar. Bisa guncang setengah divisi, katanya dengan nada dalam. Beberapa manajer saling pandang.
IT internal tak bisa banyak bantu. Mereka hanya memegang sistem operasional, bukan proyek pengembangan. Sementara itu, di luar ruang rapat, Raka yang sedang mengantar air untuk tamu VIP, tanpa sengaja mendengar sepotong kalimat. Data hilang, sistem crash, 2 hari. Raka berdiri diam beberapa saat, lalu menggenggam kuat termos di tangannya. Setengah jam kemudian, rapat masih berlangsung. Hingga suara pelan namun tegas terdengar dari pintu yang diketuk 2 kali. Permisi, saya boleh bicara sebentar? Semua menoleh. Nadine menegakkan punggungnya. Pak Haris mengernyit. Kamu, OB. Raka mengangguk. Saya tahu saya bukan siapa-siapa di sini. Tapi saya dengar soal sistem yang rusak. Saya mungkin bisa bantu, kalau diberi akses sementara. Saya pernah belajar bidang ini, walau bukan formal. Beberapa petinggi tertawa kecil, sebagian menghela napas. Tapi Pak Haris menatap pria muda itu dengan sorot penasaran. Kamu ngerti sistem keuangan digital? Cukup untuk membaca error log dan mencoba recovery. Pak, saya nggak janji bisa sempurna, tapi kalau saya boleh coba, saya butuh waktu 2 hari dan 1 komputer server cadangan. Hening menggelantung di ruangan. Nadine menatap Raka dengan campuran tegang dan kagum. Ia tahu Raka jujur. Tapi mempertaruhkan sistem sebesar itu? Pak Haris mengusap dagunya, lalu berkata, baik, kamu punya 2 hari. Saya beri akses terbatas, dan 1 orang IT bantu kamu. Kalau berhasil, kamu bukan OB lagi. 2 hari itu menjadi 2 malam tanpa tidur untuk Raka. Ia bekerja di ruangan kecil bekas gudang, meminjam server cadangan, dan mulai memetakan log sistem yang rusak. Ia tidak sendiri. Beberapa teman online dari komunitas open source ikut membantunya lewat forum. Ada yang mengirim skrip pengecekan data, ada yang membantu dekripsi backup log. Wajah Raka pucat, matanya merah, tapi semangatnya menyala seperti bara. Tangannya mengetik cepat, hanya sesekali berhenti untuk meneguk air atau sholat sebentar. Nadine beberapa kali mengintip diam-diam. Ia ingin menawarkan bantuan, atau sekadar kopi. Tapi ia tahu, Raka sedang bertarung dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari ego, kepercayaan. Dan ia memilih memberi ruang. 2 hari kemudian, pagi yang mendebarkan tiba. Di ruang presentasi, semua pimpinan berkumpul. Proyektor sudah siap. Raka masuk dengan kemeja putih sederhana. Rambutnya agak berantakan. Wajahnya lelah tapi mata tajam. Saya sudah pulihkan 89% data. Beberapa file rusak, tapi bisa disusun ulang manual. Sistem sekarang bisa dibuka dan ditampilkan. Dengan tenang, ia menunjukkan bagaimana sistem yang sebelumnya blank kini berjalan kembali. Ia menjelaskan log error, perbaikan skrip, dan mengembalikan integrasi dengan server backup. Tak satu pun dari mereka menyangka. Presentasi itu bukan dari programmer profesional, tapi dari pria yang kemarin menyapu lantai. Suasana hening. Lalu terdengar tepuk tangan perlahan dari Pak Haris. Luar biasa. Saya belum pernah lihat mental baja seperti ini. Ia berdiri, menatap semua yang hadir. Mulai hari ini, Raka bukan lagi office boy. Saya lantik dia jadi junior analis di bawah divisi IT. Dan, beri dia ruang kerja yang layak. Seluruh ruangan bersorak kecil. Beberapa staf saling mengangguk, bahkan beberapa dari mereka, yang dulu meremehkan, ikut berdiri dan bertepuk tangan. Raka hanya menunduk, suaranya lirih. Terima kasih, Pak. Saya cuma melakukan yang saya bisa. Sementara itu, Nadine duduk terpaku. Matanya berkaca, tapi bukan karena marah, melainkan malu. Malu karena dulu ia menghina Raka tanpa tahu siapa dia sebenarnya. Malu karena yang ia anggap rendahan, ternyata punya harga diri dan kemampuan yang jauh di atas ekspektasi. Dan saat semua berdiri memberi selamat, Nadine tetap duduk, menunduk, diam. Di dalam hatinya, ia tahu takdir sedang membalikkan semuanya. Sejak hari itu, sesuatu mulai berubah dalam hidup Nadine. Bukan hanya karena Raka sekarang bukan OB lagi, melainkan karena tiap kali pria itu lewat, ada sesuatu yang berdesir halus di dadanya.
Awalnya ia pikir hanya rasa kagum. Tapi lama-lama, getaran itu tumbuh seperti benih yang menembus tanah diam-diam, pelan namun pasti. Kini, hampir setiap siang, Nadine mengajak Raka makan siang bersama di pantry kantor. Bukan perintah, bukan basa-basi, tapi murni ingin tahu lebih banyak. Menurut kamu, sistem absensi kantor bisa diintegrasikan sama aplikasi kerja harian nggak? Bisa, asal datanya konsisten. Saya udah sempat bikin sketsanya. Mau saya tunjukin? Mau banget. Raka selalu membawa catatan kecil dan laptop tuanya. Ia menjelaskan dengan kalimat sederhana, tanpa membual, tanpa sok pintar. Nadine duduk mendengarkan seperti gadis SMA yang sedang naksir teman sekelasnya. Senyum kecil, mata tak berpaling, kadang mencatat, kadang hanya membiarkan suara Raka menenangkan pikirannya. Yang membuat Nadine tersentuh bukan kecerdasan Raka semata, tapi cara ia memperlakukan semua orang. Dari cleaning service sampai direktur, Raka tak berubah. Ia tetap membungkuk sopan, tetap membantu membawa barang berat, tetap membagi senyuman pada siapapun. Raka itu kalau senyum, kayak orang habis ketemu ibunya setelah lama pisah, bisik Mbak Mira dari finance suatu hari. Nadine tersenyum sendiri mendengar komentar itu. Malam harinya, di rumah, ia membuka laptop. Tapi yang terpampang bukan laporan keuangan, melainkan foto lama Raka yang masih mengenakan seragam OB, sedang bersih-bersih halaman. Nadine menatap foto itu lama. Dulu, ia tak pernah benar-benar melihat pria itu. Kini, ia tak bisa berhenti memperhatikannya. Suatu sore, hujan turun deras. Kantor mulai sepi. Nadine sedang berada di ruang kerjanya, sendirian. Tiba-tiba pintu diketuk pelan. Permisi. Raka muncul, membawa 2 cup kopi panas dari vending machine. Saya lewat pantry tadi. Teringat ibu suka kopi hitam, katanya. Nadine terkekeh pelan. Kamu sekarang udah bukan OB. Nggak perlu repot-repot nganterin kopi. Raka tersenyum kecil. Saya tetap ingat hal-hal kecil. Kadang, itu yang bikin hari orang lain jadi lebih baik. Hening sejenak. Nadine memandangi wajah Raka. Di balik kelelahan kerja, matanya tetap jernih. Sorotnya tulus, seperti orang yang tak pernah berniat mencelakai siapapun. Raka, kamu pernah jatuh cinta? Raka tampak kaget, tapi ia hanya tertawa kecil. Pernah, tapi nggak berani bilang. Kenapa? Soalnya saya ngerasa belum cukup layak waktu itu. Jadi saya pikir, mending saya buktikan dulu ke diri sendiri, kalau saya bisa berdiri sejajar. Nadine tak tahu harus membalas apa. Tapi jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Saat Raka pamit dan menutup pintu, Nadine bersandar di kursinya. Tangannya menggenggam cup kopi yang kini terasa lebih hangat daripada sebelumnya. Bukan karena minuman itu, tapi karena tangan yang memberikannya. Hari-hari berikutnya, perasaan Nadine semakin tumbuh diam-diam. Ia mulai mencari-cari alasan untuk bertemu Raka. Mulai menunggu jam makan siang hanya untuk duduk bersamanya. Mulai tersenyum saat melihat Raka dari kejauhan, walau hanya sekilas. Ia tahu ini tidak seharusnya. Ia tahu banyak orang akan bertanya. Ia tahu dunia mereka masih berbeda. Tapi ia juga tahu satu hal pasti. Raka adalah satu-satunya pria yang membuatnya merasa damai, merasa dihargai bukan karena jabatan, bukan karena kecantikan, tapi karena siapa dirinya sebenarnya. Dan saat malam datang, ketika ia sendirian di apartemen mewahnya, Nadine mulai menulis sesuatu yang selama ini enggan ia akui. Mungkin, aku sedang jatuh cinta pada seseorang yang dulunya hanya kupanggil OB. Malam itu, langit Jakarta tampak lebih bersih dari biasanya. Angin bertiup lembut di atas rooftop kantor yang kini mulai sepi. Beberapa lampu di gedung sebelah masih menyala, tapi di tempat itu, hanya ada 2 sosok yang berdiri menghadap ke arah kota, Nadine dan Raka. Sudah sejak sore Nadine mengajak Raka ke sana. Bukan dengan nada memerintah, tapi dengan suara pelan dan agak gugup. Kamu sempat nggak malam ini? Aku mau bicara. Tapi bukan sebagai atasan. Sebagai teman. Raka mengangguk. Dan kini mereka berdiri berdampingan,
Diam, dengan keheningan yang terasa lebih padat daripada percakapan panjang manapun. Nadine menatap ke bawah, ke gemerlap kota. Lalu berbalik pelan, menatap pria yang kini membuat jantungnya berdebar hanya dengan diam. Raka, kamu ingat pertama kali kita bertemu? Raka tersenyum tipis. Tentu. Sepatu Gucci kena kopi hitam. Mereka tertawa kecil bersamaan. Nadine menutup mulutnya, lalu menunduk, seperti menahan sesuatu yang selama ini mengganjal. Waktu itu, aku pikir kamu hanya OB. Aku bahkan gak lihat siapa kamu sebenarnya. Yang aku pikirkan cuma harga sepatu, gengsi, dan siapa yang harus minta maaf. Dan kamu diam saja. Gak membela diri, gak marah. Cuma tunduk dan bersih-bersih. Raka masih menatap langit. Senyumnya hambar. Saya terbiasa diremehkan, Bu. Kalau saya marah, orang akan bilang saya nggak tahu tempat. Jadi saya pilih diam. Tapi bukan berarti saya lupa. Nadine menatapnya dalam. Angin menerbangkan helaian rambutnya. Tapi ia tak peduli. Aku minta maaf, Raka. Bukan karena sekarang kamu udah punya posisi, tapi karena aku sadar. Waktu itu aku terlalu sombong. Aku pikir dunia cuma milik orang-orang di atas. Tapi kamu jauh lebih dari itu. Raka akhirnya menoleh. Tatapan matanya tenang. Tapi ada gurat ragu yang jelas di sana. Ia tidak langsung menjawab. Hanya menatap Nadine dengan pandangan yang seperti ingin menyentuh tapi tak berani. Saya nggak punya apa-apa, Bu. Saya nggak bisa bawa kamu ke restoran mahal. Saya nggak tahu caranya bicara seperti orang-orang kuliahan. Bahkan motor saya sekarang udah saya jual. Nadine menatap balik, tak mundur sedikit pun. Ia melangkah satu langkah lebih dekat. Tapi kamu punya hati yang lebih besar dari siapapun yang pernah aku temui. Kamu tahu caranya sabar, tahu caranya menghormati orang. Dan yang paling penting, kamu tahu siapa dirimu. Hening kembali menggantung di antara mereka. Untuk sesaat, suara kota seperti menghilang. Yang terdengar hanya detak jantung yang tak terkendali di dada masing-masing. Raka menunduk. Tangannya mengepal pelan. Saya takut, Bu. Takut kalau semua ini cuma sementara. Takut kalau saya terlalu tinggi menengadah. Nanti jatuhnya makin sakit. Nadine melangkah lebih dekat. Kini hanya berjarak sejengkal darinya. Kamu nggak sendiri, Raka. Kalau kamu jatuh, aku juga jatuh bersamamu. Air mata menggenang di pelupuk mata Nadine. Tapi ia tetap tersenyum, seperti seseorang yang akhirnya menemukan jalan pulang setelah tersesat lama. Raka menghela napas panjang. Lalu, pelan-pelan, ia mengangguk. Terima kasih, Nadine. Itu kali pertama ia memanggil namanya tanpa embel-embel formal. Nadine terdiam, lalu tersenyum semakin lebar, penuh haru. Di rooftop kantor malam itu, bukan hanya dua insan yang saling membuka hati, tapi juga dua dunia yang selama ini terpisah perlahan mulai menyatu. Dalam diam, dalam pengakuan yang tertunda, dalam cinta yang tumbuh tanpa pamrih. Dan langit pun seolah mengerti, membiarkan bintang-bintang kecil hadir satu persatu. 1 tahun telah berlalu sejak malam di rooftop itu. Dan banyak hal telah berubah. Bukan hanya posisi Raka di perusahaan yang kini resmi menjabat sebagai project manager, tapi juga cara orang-orang memandangnya. Dulu ia adalah OB yang sering dianggap tak lebih dari bayangan di sudut ruangan. Kini, namanya disebut dalam rapat direksi. Presentasinya ditunggu. Ide-idenya dicatat. Bahkan beberapa klien besar secara khusus meminta Raka ikut dalam diskusi strategis. Tapi satu hal yang paling mengejutkan dunia kantor bukanlah prestasinya, melainkan siapa yang kini sering terlihat menggandeng tangannya di lobi gedung utama. Nadine, direktur operasional termuda di perusahaan induk itu, wanita yang dulu dikenal keras, disiplin, dan sedikit dingin, kini tak segan menggandeng pria yang dulu hanya dipanggil. "OB, tolong ambilin kertas." Hari itu, Nadine dan Raka berjalan berdampingan menuju ruang konferensi besar. Mereka akan menghadiri presentasi dengan calon investor asing. Semua jajaran manajemen sudah hadir, termasuk ayah Nadine, sang CEO. Begitu pintu terbuka,
Ruangan mendadak sunyi. Beberapa manajer lama yang dulu sempat mencibir Raka saling melirik satu sama lain. Tapi Nadine tak gentar. Ia justru menggenggam tangan Raka dengan lebih erat, lalu memperkenalkannya secara resmi. This is Raka Mahendra, our lead for System and Integration. He will be managing the core transformation phase of the project. Suaranya tegas, matanya percaya. Dan Raka, seperti biasa, hanya menunduk sopan lalu mempresentasikan pekerjaannya dengan percaya diri tanpa perlu melebih-lebihkan diri. Setelah rapat selesai dan investor memuji performa tim, beberapa orang mendekati Nadine. Bu Nadine, kami awalnya sempat ragu dengan Pak Raka. Tapi sekarang kami ngerti kenapa Ibu percaya penuh padanya. Nadine tersenyum samar. Karena saya kenal dia bukan dari CV, tapi dari caranya bertahan saat semua meremehkan. Kabar tentang hubungan mereka tentu menyebar. Ada yang mencibir, ada yang sinis. Tapi makin lama, makin banyak yang justru diam-diam ikut mendukung. Apalagi setelah melihat perubahan positif dalam kepemimpinan mereka berdua. Salah satu momen yang mengharukan terjadi saat acara perayaan ulang tahun perusahaan. Ayah Nadine naik ke podium dan berkata, "Setahun lalu, saya kira Raka cuma seorang anak muda yang kebetulan bisa komputer. Tapi hari ini, saya bangga menyebut dia sebagai bagian dari keluarga kami dalam banyak arti." Ruangan hening. Nadine menahan air mata. Raka hanya menunduk dan tersenyum kecil. Di balik semua itu, hubungan mereka dibangun bukan dari cerita dongeng, tapi dari hari-hari penuh perjuangan. Dari obrolan larut malam, kerja lembur, canda ringan saat makan siang, dan perbedaan sudut pandang yang terus mereka hadapi bersama. Raka tetap menjadi pria sederhana. Meski kini bisa membeli mobil, ia masih naik transportasi umum. Ia tetap pulang ke rumah yang sama, menjaga adiknya yang kini sudah sembuh dan kuliah. Nadine pun berubah. Ia belajar menjadi lebih rendah hati, lebih mendengar, dan lebih memahami bahwa hidup bukan soal gengsi, tapi soal siapa yang mau berjalan bersamamu meski jalan itu terjal. Dan cinta mereka pun tumbuh. Bukan karena kemewahan, bukan karena status sosial, tapi karena ketulusan. "Aku dulu mencintaimu saat kamu masih hobe," bisik Nadine suatu malam di beranda apartemen mereka. "Dan aku mencintaimu bahkan ketika kamu tak sadar siapa diriku sebenarnya," jawab Raka sambil menggenggam tangannya erat. "Karena cinta yang tulus, tak pernah peduli dari mana kamu berasal. Ia hanya peduli siapa yang tinggal saat yang lain pergi. Siapa yang percaya saat dunia meragukan. Dan siapa yang tetap memeluk saat kamu merasa tak layak dicintai." Akhir dari kisah. Tapi awal dari perjalanan mereka berdua. Nadine, seorang bos muda yang cantik dan arogan, meremehkan